Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir mau mengajak belajar bersama lagi ya. Mau berbagi tutorial, mau berbagi pengalaman mengenai perawatan PC ya, khususnya untuk dunia software di dunia teknisi ya. Karena memang Bang Teksir ini ingin tampil beda saja ya, dengan segala ide-ide konten Bang Teksir berdasarkan pengalaman yang mana Bang Teksir hanya menggali ya, atau berbagi khusus spesialis software di dunia Android dan iPhone ya. Nah, di sini Bang Teksir sudah buatkan tool ya, yang mana tool itu dengan codingan yang sangat sederhana, tetapi insya Allah akan membantu ya meminimalisir terjadinya tool tidak bekerja ataupun error lainnya yang disebabkan visual runtime C++-nya hilang atau bahkan tidak ada di PC Sobat Teksir semua. Tentu saja Sobat Teksir mungkin pernah mengalami ya, toolnya terbuka tetapi tidak bekerja. Bang Teksir banyak menjumpai kasus seperti ini itu di lapangan, karena Bang Teksir kan orangnya riset ya, riset langsung terjun ke lapangan dengan cara yaitu tadi, sobat-sobat Teksir yang menghubungi Bang Teksir melalui metode remote itu dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke luar negeri ya, Timur Leste itu Bang Teksir banyak ya langganan dari Timur Leste. Itu Bang Teksir selalu menemukan kasus-kasus toolnya terbuka tetapi tidak bekerja. Sebagai contoh ya, mau backup QCN ya, key file-nya terbuka tetapi ketika di backup nggak bisa, error. Ataupun lagi nih yang banyak dijumpai di lapangan, buka iRemoval Pro ya, iPhone di tool Trio Tool terdeteksi, tetapi di iRemoval Pro-nya tidak terdeteksi. Dan ketika Bang Teksir teliti ya, itu masalahnya karena file runtime C++-nya itu nggak ada di PC yang memang error itu ya, sobat-sobat Teksir. Makanya di sini Bang Teksir sudah buatkan tool ya, sudah dirangkum visual C++ runtime ya, komplit ya, tinggal klik saja auto terinstall semua. Nah, sebelum lanjut seperti apa proses installnya dan toolnya, Bang Teksir perlu sarankan ya, sekali lagi Bang Teksir ingatkan untuk di 2024 ini, yang tentunya yang menonton konten ini yang memang belum move on dari yang namanya Windows 7, segera move on ya, rungokne kupingmu. Developer untuk kedepannya nanti ya, itu sudah mengabaikan Windows 7 loh ya. Developer tool itu sudah mulai mengabaikan ya, meskipun support masih, cuman pasti ada errornya di tool-tool lainnya gitu. Tapi kalau Sobat Teksir nurut Bang Teksir, Windows 10 64 bit PC-nya Intel, udah itu saja, itu sudah di zona sangat aman. Nggak usah lah ya gaya-gayaan pakai Windows 11 kalau RAM-nya saja masih RAM 4. Rungok nih tenan, ini kadang masih ada RAM 4, Windows-nya udah Windows 11. Yang nge-lag bos, lelet karena nggak sesuai. Kalau mau Windows 11 ya minimal RAM-nya 8 ke atas ya, prosesornya udah Core i3 gennya gen 11 ya, mungkin masih oke lah. Nah, ini kadang RAM masih 4, prosesor masih di bawah minim, itu udah gaya-gayaan Windows 11 bos. Bukan apa-apa ya, bisa saja terbuka tapi lemot kinerjanya. Makanya kalau yang minim ya, yang masih minim untuk
spek PC atau laptop Sobat Teksir, silahkan pakai Windows 10 64 bit wae ya. Udah itu aja, itu udah zona sangat aman. Lalu yang kedua, setelah mematuhi Windows 10 64 bit, Sobat Teksir itu wajib install Windows yang memang resmi ya. Jangan gunakan Windows yang udah dioprek. Jangan gunakan Windows yang modifan, yang katanya modifan ringan. Jangan, karena ringan itu pasti mengurangi fiturnya. Pihak Bill Gates, rungokne kupingmu ya, pihak Bill Gates itu orang cerdas loh. Mana mungkin menciptakan suatu sistem yang bermasalah, itu nggak ada ceritanya. Kok malah dimodif Windows? Ya mungkin modif Windows untuk hal tertentu, oke kita setujui. Tapi Bang Teksir sendiri itu nggak pernah pakai Windows modifan, itu nggak tahu. Ya karena apa? Karena memang fiturnya dikurangi, bahaya. Jadi umum saja, umum sesuai apa yang ada di Windows ya pakailah Windows. Lalu yang kedua, kalau Windows minta update itu diupdate, jangan males. Ini kadang Windows Update ngeluh, heran juga kadang Bang Teksir. Windows Update itu memperbarui sistem ya, memperbarui sistem, memperbarui bug, termasuk visual runtime-nya juga akan diupdate oleh Windows tersebut. Jadi kalau Windows Update ya update saja, jangan dimatikan permanen update-nya, ya remuk. Karena suatu sistem yang kita tunggu itu update. Update itu memperbarui bug ya, update itu memperbarui kinerja. Apa yang error akan diperbarui lewat update itu. Paham ya? Yang pertama tadi, gunakan Windows 10 64 bit Intel, PC-nya itu udah zona aman. Yang kedua, gunakan Windows original atau Windows resmi lah, jangan modifan. Nah yang ketiga ini, kalau ada update ya diupdate ya berkala, gak apa-apa. Lalu yang keempat, Windows Defender jangan dimatikan permanen, rungokne tenan. Meskipun menyebalkan, yang namanya Windows Defender itu penting untuk menjaga stabilitas PC kita dari ancaman-ancaman malware dan lain sebagainya. Meskipun menyebalkan ya Windows Defender itu, karena kadang kalau aktif tool bisa hilang terdeteksi. Tapi itu perlu ya sobat-sobat semua, perlu. Jadi rungokne tenan ya, paham ya setelah itu. Nah setelah udah paham, silahkan download yang namanya tool Visual C Runtime. Nah ini install gratis ya, silahkan cek deskripsi. Langsung saja buka. Nah ini ya, udah terbuka. Kalau ada notif klik yes saja ya, nggak apa-apa. Nah kalau ada notif klik yes saja, nggak apa-apa. Tinggal klik oke saja atau yes. Dia akan memperbarui Visual C++ ya, runtime yang memang hilang atau nggak ada di PC Sobat Teksir. Nah file ini untuk meminimalisir terjadinya hal-hal error saat kita kerja ya. Ada tool yang memang sudah menyiapkan file ini, cuman beberapa tool saja. Alangkah baiknya ya kita install manual seperti ini. Ini penting, kalau nggak ada ini kadang tool nggak terbuka, kadang terbuka tetapi nggak bisa bekerja. Tapi kalau Sobat Teksir sudah siap file ini, sudah diinstal di PC Sobat Teksir, jika membuka tool nggak terbuka, itu berarti bukan PC Sobat Teksir yang bermasalah ya. Berarti itu adalah Windows toolnya yang bermasalah. Karena pengalaman Bang Teksir, kalau PC itu rajin diupdate ya, lalu sudah diinstal file ini ya, udah diinstal dengan baik, semuanya udah bener, tapi di suatu saat buka tool nggak terbuka ya, error dan lain sebagainya, termasuk tool crack ya. Kalau tool ori, Bang Teksir jamin ya, Bang Teksir jamin bisa terbuka ya. Yang susah itu kadang tool crack gitu. Berarti kalau semua file yang Bang Teksir beri ini sudah terinstall di PC Sobat Teksir
dan tool nggak masih terbuka ya, khusus tool crack mungkin ya, kalau original pasti terbuka ya, itu bisa jadi ya toolnya yang memang bermasalah, bukan Windowsnya ya. Karena ini adalah ilmu yang Bang Teksir pakai ya, file yang Bang Teksir pakai dalam keseharian ya, menekuni dunia teknisi ya di software, ya cuma itu aja. Windows 64 bit ya, rajin diupdate, jangan pakai Windows modifan, Defender juga jangan di off kan permanen, lalu install untuk file pelengkap Visual C++ tadi, runtime ya, udah itu aja. Dan tidak pernah buka tool error ya. Kalau error berarti Windowsnya ataupun tool itu yang bermasalah. Bisa dengan cara install lagi Windowsnya ya. Oke, lalu untuk perawatan berikutnya ya, Windows itu wajib dirawat, PC itu wajib dirawat, PC laptop wajib dirawat. Bagaimana cara ngerawatnya? Yaitu tadi salah satunya, kalau ada update sistem ya diupdate ya, sampah-sampah dibersihkan ya, scan virus-virus ya, mungkin ada malware itu. Lalu minim install ulang Windows itu 6 bulan sekali. Lalu maksimalnya itu 1 tahun. Itu. Kalau sudah terasa lemot, nggak enak buat kerja, itu buru-buru diinstal. Jangan sampai tertunda-tunda ya. Teknisi HP, mau hardware mau software, itu harus bisa install ulang. Anda repot sendiri kalau nggak bisa install ulang PC. Zaman udah 2024 masih nggak bisa install ulang PC, itu sangat kebangetan sekali. Karena apa? Bang Teksir sendiri udah buatkan tutorial kok ya, install ulang itu. Silahkan cek deskripsi bagi yang masih belum paham install ulang. Itu harus bisa ya. Kalau ada apa-apa kita tinggal install saja, nggak perlu bawa ke teknisi komputer atau PC ya. Wajib bisa. Dengan cara apa? Latihan ya. Yang membuat Anda itu nggak bisa install Windows itu karena males belajar, males latihan. Saya yakin 100% yang namanya barang bisa kita lihat. Kalau kita mau belajar, itu pasti iso. Ra mungkin ra iso. Apa meneh install Windows itu gampang ya Ramo. Nggak sampai 1 jam. Yang penting udah ada Windowsnya, master Windowsnya ya. Paham ya? Ini adalah penting untuk dunia software. Mungkin itu saja ya sobat-sobat Teksir untuk jumpa konten pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.